Padahal dalam kaji adat itu harus mengaruh sabih gawang, marese sahabih raso. Selamat datang kembali pemirsa ke channel Tuanku Mangkudun membahas Minangkabau. Pada video kali ini kita bersama Tuanku Mangkudun akan membahas tentang manusia yang berkualitas di adat Minangkabau. Pak Tuanku, baa menurut adat orang yang berkualitas tuh Pak Tuanku? Kato Pusako memberikan panduan kepada kita untuk mencapai manusia yang berkualitas. Maka diberikanlah ada 7 kualitas manusia. Kalau di Minangkabau itu dikatakan orang atau urang. Ada 7 kualitas urang dalam ungkapan Kato Pusako. Pertama, urang namanya. Yang kedua, urang-urang namanya. Yang ketiga, urang-urangan namanya. Yang keempat, tampan urang namanya. Nang kalimo takah urang namanya. Nang keenam angkuh urang namanya. Nang ketujuh nang dicari urang sabana urang. Karena ungkapan itu mirip-mirip sekali, harus dibahas satu persatu apa yang dimaksud. Mulai dari urang, urang-urang, urang-urangan, tampan urang, takah urang, angkuh urang, urang sabana urang. Baa uraiannya tuh Tuanku? Nah, kita mulai dari yang paling sederhana katanya. Urang namanya ketika dia bisa membedakan baik dan buruk. Ketika dia bisa membedakan tinggi dan rendah. Ketika bisa membedakan berat dan ringan. Artinya orang dalam bentuk manusia biasa, manusia umumnya itulah urang. Semua adalah urang. Nah, akan berubah nanti makna itu ketika ditambah. Yang pertama urang namanya, yang kedua urang-urang namanya. Urang-urang itu gambaran tentang manusia yang pengetahuannya, pengalamannya masih sangat terbatas. Maka dikatakan urang-urang, seperti anak kecil yang sebenarnya baru tubuh fisiknya yang lengkap, tapi pikirannya, perasaannya belum berkembang lengkap. Informasi yang masuk ke kepalanya belum lengkap. Dia baru urang-urang. Tidak negatif, tapi belum lengkap. Nah, yang ketiga masuk ke wilayah yang negatif. Urang-urangan. Urang-urangan adalah gambaran tentang sesuatu yang dianggap boneka. Kalau awak manggaro padi, mau sia buruang dibuat kayu, Urang-urangan sawah. Urang-urangan sawah, semacam boneka yang digerakkan oleh orang lain. Kalau orang lain tidak ada yang mengaturnya, dia tidak bergerak, dia tidak melakukan apa-apa, dia tidak punya inisiatif. Jadi ada urang dalam arti umum, ada urang-urang yang baru fisiknya saja, kemudian urang-urangan ketika seseorang itu diatur atau diolah oleh orang lain seperti boneka. Nah, masuk ke wilayah yang lebih negatif namanya tampan urang. Tampan urang itu penampilannya sudah lengkap, kata-katanya sudah lengkap, sepertinya dia berilmu, berpengetahuan, tapi kualitasnya dalam segi akhlak belum diketahui. Dia orang yang dicurigai. Datangnya mungkin gagah, pakaiannya mungkin rapi, tapi ketika dia datang, dia belum diterima lengkap sebagai manusia yang bisa dipercaya. Tampan urang namanya. Yang berikutnya ada takah urang. Nah, ini sebenarnya sisi yang ada baiknya tapi juga ada buruknya. Takah urang maksudnya seseorang yang berusaha tampil seperti idolanya, meniru orang yang dianggap sudah berkualitas, mempunyai seorang panutan, lalu dia meniru itu. Misalnya dulu ada ustadz terkenal Kiai Haji Zainuddin MZ, kalau sekarang UAS. Lalu orang mencoba melakukan itu, takah Zainuddin MZ, takah UAS.
Jadi orang yang berusaha meniru idolanya, tapi dia belum jadi dirinya sendiri. Nah, ada positifnya kalau dia meniru, tapi kalau selalu hanya mengikuti pola atau penampilan karakter dari idolanya, dia dikatakan takah urang. Nah, kemudian yang keenam disebut angkuh urang. Ini sebenarnya penampilan yang seolah-olah dia sudah mampu, tapi isinya belum lengkap, pengetahuannya belum sungguh-sungguh teruji. Dia angkuh urang. Jadi 1 sampai 6 itu kualitas yang belum sempurna. Yang ketujuh itulah urang sabana urang. Apa itu urang sabana urang? Sebenarnya berhubungan dengan semua uraian kita sebelumnya. Urang dan sabana urang adalah orang yang sudah mampu menggunakan semua kualitas dirinya. Sudah mampu melakukan segala sesuatu sesuai dengan tuntutan adat dan sabana adat dan adat dan teradat yang sudah kita bahas. Sehingga terpakailah kemampuan maksimal dia sebagai manusia. Dalam Kato Pusako beberapa kali disebut tentang kualitas urang sabana urang itu adalah insan kamil, seperti yang dituntun oleh Islam. Begitu. Jadi ada 6 kualitas yang belum sempurna, ada 1 kualitas urang sabana urang yang diharapkan. Jadi berkaitan saja dengan yang kemarin kita bahas. Dia sudah mampu beradat dan sabana adat dan mampu melaksanakan adat dan teradat. Oh, berarti banyak lo macamnya tuh ya Pak Tuanku, ada 7 lo macamnya. Ya, sebenarnya itu usaha dari guru-guru adat untuk memberi tamsil, memberi ibarat, memberi contoh. Sebenarnya ini yang negatif, yang belum sempurna, ini yang sempurna. Tapi kok rumi jadinya tuh Pak Tuanku, sampai banyak lo istilah-istilahnya Pak Tuanku, beraja adat kok Pak Tuanku. Ya, jadi ini memang diskusi yang menarik tentang kenapa adat itu terasa rumit. Jadi dulu ceritanya begini, orang belajar adat itu di surau, ada guru yang mengajarkan silat, ada yang guru mengajarkan adat, filosofi dan pasambahan. Dalam 2 bentuk kegiatan itu, kegiatan fisik dan kegiatan pikiran itu, ada semacam persaingan, pertandingan di antara murid, bahkan di antara guru-guru bertanding tentang kehebatan masing-masing. Pertandingan di antara mereka itu kemudian ada istilahnya menyimpan rahasia yang sapinji dan sapinji, rahasia kecil, baik dalam persilatan, baik dalam ungkapan-ungkapan adat. Sehingga lama-kelamaan mereka berusaha menghasilkan istilah-istilah, kata-kata yang sulit dipahami orang lain, dia yang memahami sendiri. Di sana dia merasa punya kekuatan. Dan itu berlanjut. Beberapa guru adat menceritakan bahwa gurunya selalu menyimpan rahasia tertentu, nansa pinji, baik tentang silat, baik tentang adat. Ya, mungkin itu benar, mungkin tidak. Tapi yang jelas, guru-guru adat itu selalu menantang murid-muridnya untuk menggali kemampuan memahami sesuatu. Nah, sayang, perkembangan kemudian pelajaran adat itu tidak lagi untuk didiskusikan, tidak lagi disurau, tidak lagi untuk digali maknanya, tapi hanya dihafalkan. Ketika hanya dihafalkan, tidak digali, tidak didiskusikan seperti kita berdiskusi ini, dia menjadi kehilangan makna, dia hanya hafalan. Oh, ada 7 kualitas manusia, kualitas urang, urang-urangan, tampang urang, takah urang, angkuh urang sabana urang. Kalau hanya dihafal tanpa kita gali makna satu persatu, kita akan kehilangan. Nah, jadi banyak sekali pelajaran, ya mungkin pelajaran di Galanggang itu mereka hanya ingin menggali kata-kata yang indah, kata-kata yang unik, lupa menggali makna.
Itu yang terjadi. Padahal dalam kaji adat itu harus mengaruh sahabih gawang, marese sahabih raso. Kita diskusikan. Apa makna urang? Apa makna urang-urang? Apa makna urang-urangan? Apa maksudnya tampan urang? Apa pula artinya takah urang? Apa pula angkuh urang? Lalu bagaimana urang nan sabana urang? Itu harus didiskusikan sedalam-dalamnya. Tidak sekali, tidak dua kali, berkali-kali sampai paham. Nah, kita ringkas. Yang 6 itu kualitas yang belum sempurna. Dibuat gambarannya. Ini kualitas yang masih umum. Ini yang sudah kualitas belajar. Ini kualitas yang merasa sudah cukup belajarnya. Ini kualitas yang meniru maksimal idolanya. Ini yang merasa sudah besar ilmunya. Lalu yang paling baik itu adalah orang yang berusaha menggunakan seluruh potensinya untuk melaksanakan adat nan sabana adat, adat nan teradat, raso jo pareso, malu jo sopan, tarati jo sitinah, baso jo basi, eryang jo gendeng. Kemudian dia memahami adat nan teradat nan paling adat di Minangkabau, bakaum, basuku, bapangulu, basaku, bapusako, pemusyawarah dan berislam. Maka sampailah dia pada tingkat insan kamil yang diharapkan oleh Islam. Itulah urang sabana urang. Oh, jadi murid itu ya betul ya. Lalu sana segitu saja pembahasan kita hari ko. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe video ko. Dan komen apa yang ingin ditanyakan kepada tuangku. Insyaallah di video selanjutnya akan dijawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.